Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Faiz and today kami akan menjelaskan ciri khas sebuah daerah yang memiliki daya tarik pada atap rumahnya. Yang lain bukan lain adalah Provinsi Minangkabau. Nah, Minangkabau atau biasa disingkat Minang berada di daratan Sumatera Barat dan hanya memiliki separuh dari daratan Riau. Nah, kata Minang ini merujuk pada entitas kultural dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa, adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, dan identitas agama Islam. Nah, Minangkabau ini memiliki ciri-ciri khasnya sendiri. Untuk itu, kami akan menjelaskan ciri-ciri khas dari Minangkabau, dimulai dari adat istiadat yang akan dijelaskan oleh Faiz Bagas, makanan khasnya yang dijelaskan oleh Andriko SW, rumah khasnya yaitu rumah gadang yang akan dijelaskan oleh Zevanya Niko, lalu tarian khasnya yang akan dijelaskan oleh Naras Prasita, alat musik tradisionalnya yang dijelaskan oleh Farhan Fauzan, dan yang terakhir adalah pakaian khasnya yang akan dijelaskan oleh Lisa Fitriani. So now, without further ado, let's get right into it. Pertama, adat istiadat Minangkabau. Nah, adat Minangkabau ini terbagi ke dalam 4 bagian atau dalam bahasa Minang sering disebut Adaik Nan Ampek atau adat yang 4. Di antaranya, 1. Adaik Nan Sabana Adaik atau adat yang sebenarnya adat, merupakan kasta adat yang paling tinggi atau utama. Adat yang sebenar adat adalah sumber utama adat Minangkabau. Karena adat yang sebenar adat merupakan ajaran Islam atau syarak yang bersumber pada kitab suci Al-Quran dan hadis. Contoh dari adat ini adalah adat air membasahi, adat api membakar, adat ayam berkokok, dan adat laut berombak. Adat ini dalam bahasa Minang indak lapuak karena hujan. Jika diasak layua, jika dicabuik mati. Yang artinya tidak lapuk terkena hujan, tidak lekang oleh panas, jika dipindahkan layu, jika dicabut mati. Maksudnya, sifat dari adat ini selalu sama sepanjang masa, tidak berubah karena memang sudah kodrat ilahi. Selanjutnya, adaik nan adaikan atau adat yang diadatkan merupakan sebuah aturan yang disepakati setelah melalui sebuah pengkajian dan penelitian oleh para leluhur. Contoh prinsip adat ini adalah bahwa orang Minang wajib memakai kerabatan dengan mengambil pesukuan dari garis ibu dan nasab keturunan dari ayah. Contoh adat nan diadatkan adalah prosesi pengangkatan penghulu, prosesi pernikahan, dan lain-lain. Yang ketiga, adaik nan teradat atau adat yang teradat merupakan adat yang sudah ada dari zaman dahulu. Pada adat ini yang diatur adalah tatanan hidup bermasyarakat dalam suatu negara atau daerah serta interaksi antara satu suku dan satu suku lainnya dengan tetap mengacu pada ajaran agama Islam. Contohnya pada adat pernikahan, meskipun prosesi alek di Minang sama, namun ada kebiasaan yang berbeda pada pelaksanaan tergantung daerah tersebut. Sederhananya, adat yang teradat adalah peraturan umum, sedangkan adat yang diadatkan adalah petunjuk teknis pelaksanaan adat yang teradat. Nah, yang terakhir, adaik istiadaik atau adat istiadat merupakan adat atau aturan dalam pelaksanaan silaturahmi, berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan masyarakat dalam suatu daerah. Adat ini disusun oleh ninik mamak dan pemangku adat, disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan pastinya tidak bertentangan dengan adat yang teradat. Nah, contoh-contoh adat ini adalah permainan anak nagari atau permainan-permainan tradisional, pacu jawi di daerah Luhak Nan Tuo atau Kabupaten Tanah Datar, pacu itiak di daerah Luhak Nan Bunsu atau Kabupaten 50 Kota, dan lain-lain. Nah, itu semua adalah 4 bagian adat istiadat yang ada di Minangkabau. And now, let's continue to the next part. Untuk yang kedua, saya akan membahas masakan Minang. Masakan Minang adalah jenis kuliner yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat. Kuliner dari Sumatera Barat ini merupakan salah satu yang dikenal luas di Indonesia dan disebut juga dengan istilah masakan Minangkabau atau masakan Padang, yang diperkenalkan oleh para perantau Minangkabau dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Masakan Minangkabau
dikenal banyak menggunakan santan dan daging, memiliki cita rasa pedas dari penggunaan bumbu dan rempah-rempah. Saya akan merangkum 5 makanan dari masakan Minangkabau. Yang pertama adalah rendang. Yes, siapa sih yang nggak tahu rendang? Rendang atau randang berasal dari kata Jawi, randang. Adalah masakan daging yang berasal dari Minangkabau. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu yang lama, menggunakan aneka rempah, dan santan. Proses pemasaknya memakan waktu berjam-jam, biasanya sih sekitar 4 jam, hingga yang tinggal hanyalah potongan daging yang berwarna hitam pekat dan dedak. Dalam suhu ruangan, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Rendang yang dimasak dalam waktu yang lebih singkat dan santannya belum mengering disebut kalio, berwarna coklat terang keemasan. Yang kedua itu adalah dendeng balado. Dendeng balado adalah masakan khas Sumatera Barat, dibuat dari irisan tipis dan lebar daging sapi yang dikeringkan lalu digoreng. Yang digoreng kering. Daging goreng ini lalu diberi bumbu balado. Yang ketiga ada soto Padang. Soto Padang adalah hidangan berkuah kaldu sapi dengan bahan irisan daging sapi yang sudah digoreng kering. Bihun, mie dari tepung beras biasanya, ditambah perkedel kentang dan dihidangkan panas-panas. Selain rendang, hidangan soto Padang juga mudah ditemukan di berbagai restoran Padang di penjuru dunia. Oke, yang terakhir, last but not least, kue putu. Kue putu berasal dari bahasa Jawa yaitu putu. Putu adalah jenis makanan tradisional Nusantara yang berupa kue dengan isian gula Jawa, dibalut dengan parutan kelapa dan tepung beras. Pikirannya kasar gitu deh, tepung berasnya. Kue ini dikukus dan diletakkan di dalam tabung bambu yang sedikit dipadatkan. Oke, mungkin itu saja. Sekarang ke materi selanjutnya. Rumah adat Minangkabau sempat tertera di balik uang koin Rp100 keluaran Bank Indonesia pada tahun 1970-an. Rumah Gadang mempunyai tipe arsitektur yang serba inspiratif dan unik. Hunian ini sengaja dibangun tinggi atau memiliki panggung yang berfungsi agar terhindar dari hewan liar. Bentuk rumah Gadang sendiri menyerupai bentuk kapal, yaitu kecil di bawah dan besar di bagian atasnya. Bentuk atapnya melengkung ke atas seperti lingkaran dan berasal dari daun rumbio. Biasanya rumah Gadang digunakan sebagai tempat musyawarah. Setiap rumah adat memiliki ketentuannya tersendiri dalam membangun sebuah rumah. Rumah Gadang pun sebagai tempat tinggal mempunyai ketentuannya tersendiri dalam menentukan jumlah kamar. Jumlah kamar pada rumah adat ini bergantung pada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Namun, biasanya tetap ada satu kamar tambahan di bagian belakang rumah yang dikhususkan untuk orang tua lanjut usia dan anak gadis. Untuk penghuni laki-laki, biasanya tidur di bagian luar kamar atau jika sudah beranjak dewasa, laki-laki di Minangkabau akan memilih untuk merantau. Salah satu bagian rumah yang sukses membuat banyak orang terpesona adalah bagian rumah adat ini. Terbuat dari ijuk serta memiliki bentuk menyerupai tanduk kerbau, sehingga melambangkan kemenangan suku Minang dalam perlombaan adu kerbau di Pulau Jawa. Bentuk atap yang melengkung dan runcing ke atas juga sering disebut dengan kata gonjong, maka tak heran jika dijuluki rumah gonjong. Bentuk gonjong yang runcing diibaratkan seperti harapan untuk mencapai Tuhan. Desain atap yang melengkung juga berfungsi untuk menahan curahan hujan dan tidak membebani bangunan di bawahnya. Lain dengan tiang rumah pada biasanya, tiang pada rumah Gadang tidak ditanamkan di atas tanah, tetapi bertumpu ke atas batu datar yang kuat dan lebar. Hal ini bertujuan jika terjadi gempa, rumah Gadang akan bergerak di atas batu datar tempat tiang itu berdiri. Biasanya tiang yang digunakan berasal dari pohon juha. Sebelum digunakan untuk tiang rumah, pohon juha direndam di dalam kolam selama bertahun-tahun sehingga menghasilkan tiang yang kuat dan kokoh. Jadi tidak heran tiang rumah adat ini berumur sangat tua. Keunikan yang terlihat dari rumah adat Minangkabau ini salah satunya disebabkan oleh ukiran-ukiran pada bagian dinding bangunannya. Tak jarang ukiran tersebut diwarnai dengan warna-warna yang bercolok sehingga rumah adat Minangkabau tersebut terlihat sangat unik dan menarik. Biasanya, ukiran pada rumah adat ini bermotif flora dan fauna.
Tidak hanya sebagai unsur dekoratif saja, ukiran pada bangunan rumah adat Minangkabau ini pun memiliki makna, yaitu keselarasan masyarakat Minangkabau dengan alam di sekitarnya. Dalam membuat tangga, tentu tidak boleh sembarangan bagi rumah adat ini. Tangga dalam rumah gadang hanya memiliki satu tangga di setiap rumah. Tangga tersebut terletak di setiap pintu depan rumah. Tidak sekedar jumlah, ternyata satu tangga ini mempunyai makna yang berkaitan erat dengan agama Islam yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Hal ini memiliki arti percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adat Minangkabau. Yang pertama adalah tari payung. Tari payung merupakan tari tradisional dari Minangkabau. Penari dari tarian ini berjumlah 4-8 orang penari. Tari payung melambangkan simbol kasih sayang. Menurut kepercayaan masyarakat, payung merupakan wujud perlindungan dari hujan dan juga panasnya matahari. Untuk gerakan tari ini sudah diubah sesuai dengan kemajuan zaman. Namun masih terdapat gerakan yang tidak dirubah atau sesuai dengan peninggalan dari nenek moyang kita. Lagu yang dipakai untuk mengiringi tarian ini berjudul Berbendi-bendi ke Sungai, dengan alat musik seperti rebana, gamelan, padang, akordeon, gendang, serta gong. Berikutnya yang kedua adalah tari piring. Penari tari piring biasanya berjumlah ganjil, yaitu 3-7 orang penari, bisa laki-laki maupun perempuan. Tarian ini awalnya diciptakan sebagai ucapan terima kasih karena hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesajen, akan tetapi saat Islam memasuki ritual ini dijadikan sebuah tarian untuk menghibur saja. Gerakan tari piring bersifat dinamis dan memiliki ciri khas, yaitu penarinya membawa satu piring di setiap telapak tangan sambil diayunkan. Tarian ini diiringi dengan alat musik seperti sarunai, bansi, talempong, dan saluang. Berikutnya yang ketiga adalah tari indang. Tarian ini ditarikan oleh 7 orang pria. Tetapi, seiring berkembangnya zaman, tarian indang juga dilakukan oleh wanita. Tarian ini diciptakan untuk menyebarkan dakwah Islam oleh Syekh Burhanuddin. Tetapi, saat ini hanya diadakan jika ada seminar budaya atau hiburan saja. Makna yang ada di dalam tari indang mengajarkan kepada Anda untuk bisa kerjasama dengan orang lain. Dan lagu pengiring berjudul Dindin Badindin memiliki arti untuk mengajak orang-orang untuk saling bertegur sapa. Demikianlah tarian adat dari Minangkabau. Alat musik Minang. Alat musik Minang adalah salah satu aliran musik Nusantara baik tradisional maupun modern yang tumbuh dan berkembang di wilayah budaya Minangkabau. Saluang. Saluang adalah alat-alat musik khas Minangkabau, Sumatera Barat. Alat musik ini ditiup terbuat untuk saluang berasal dari talang atau jemuran kain atau talang yang ditemukan di hanyut sungai. Bansi. Bansi dengan 7 lubang seperti recorder berbentuk pendek dan dapat memainkan lagu-lagu tradisional maupun modern karena memiliki nada dasar diatonik. Pupwik batang padi. Pupwik batang padi merupakan alat musik tradisional yang dibuat dari batang padi. Pada ujung ruas batang ini dibuat lidah. Jika ditiup akan menghasilkan celah sehingga menimbulkan bunyi. Sedangkan pada ujungnya dililit dengan daun kelapa yang menyerupai trompet. Sharunai atau klarinat Minang. Sharunai berasal dari Shehnai, yaitu alat musik yang di lembah Kashmir, India, terdiri dari 2 potong bambu yang besarnya tidak sama. Sepotong yang kecil dan dapat masuk ke potongan yang lebih besar. Dan pupwik tanduang. Pupwik tanduang merupakan alat musik yang terbuat dari tanduk kerbau atau horn dan bagian ujung dipotong datar untuk meniup. Bentuknya mengkilat dan hitam bersih, tidak berfungsi sebagai alat pengiring nyanyi atau tari, jadi sebagai fluid tanpa lubang. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya yang pertama ada baju adat Minangkabau wanita. Limpapeh rumah nan gadang atau sering disebut juga pakaian bundokan duang. Makna pakaian adat Minangkabau ini merupakan lambang kebesaran bagi para istri. Pakaian tersebut merupakan simbol dari pentingnya peran seorang ibu dalam keluarga.
Limpape memiliki arti tiang tengah dari bangunan rumah adat Minangkabau. Peran limpape dalam memperkokoh menegakkan bangunan adalah analogi dari peran ibu dalam sebuah keluarga. Pertama ada tengkuluak atau tengkuluk, yaitu merupakan sebuah penutup kepala yang bentuknya menyerupai kepala kerbau atau atap dari rumah gadang. Penutup kepala yang terbuat dari kain selendang ini dikenakan sehari-hari maupun saat dalam upacara adat tertentu. Yang kedua, baju batabue atau baju pertabur adalah baju adat Minangkabau yang dihiasi dengan taburan pernik benang emas. Pernik-pernik sulaman benang emas tersebut melambangkan tentang kekayaan alam daerah Sumatera Barat yang begitu berlimpah. Baju batabue dapat kita jumpai dalam 4 varian warna, yaitu warna merah, hitam, biru, dan lembayung. Pada bagian tepi lengan dan leher terdapat hiasan yang biasa disebut minsie. Minsie adalah sulaman yang menyimbolkan bahwa seorang wanita Minang harus taat pada batas-batas hukum adat yang berlaku. Kemudian ada lambak. Lambak atau sarung adalah pakaian bawahan pelengkap pakaian adat Bundokan Duang. Sarung ini ada yang berupa songket dan berikan. Berikutnya ada selempang. Selempang adalah selendang yang terbuat dari kain songket. Selempang diletakkan di pundak wanita. Selempang menyimbolkan bahwa wanita harus memiliki welas asih pada anak dan cucu, serta harus waspada akan segala kondisi. Kemudian untuk baju adat Minangkabau pria, pakaian adat Sumatera Barat untuk pria bernama pakaian penghulu. Sesuai namanya, pakaian ini hanya digunakan oleh tetua adat atau orang tertentu saja, di mana dalam cara pemakaiannya pun diatur sedemikian rupa oleh hukum adat yang berlaku. Pertama, deta. Deta atau destar adalah sebuah penutup kepala yang terbuat dari kain yang dililitkan untuk membuat kerutan. Kerutan pada deta melambangkan bahwa sebagai seorang tetua, saat akan memutuskan sesuatu perkara, hendaknya terlebih dahulu ia dapat mengerutkan dahinya untuk mempertimbangkan segala baik dan buruk hal tersebut. Kemudian ada baju. Baju penghulu umumnya berwarna hitam. Baju ini terbuat dari kain beludru. Warna hitamnya melambangkan tentang makna kepemimpinan. Segala puji dan umpat haru dapat diredam segala. Seperti halnya warna hitam yang tak akan berubah meski warna lain ikut campur. Kemudian ada sarawa. Sarawa adalah celana penghulu yang berwarna hitam. Celana ini memiliki ukuran besar pada bagian betis dan paha. Ukuran inilah yang melambangkan seseorang, kepala adat, atau pemimpin berjiwa besar dalam melaksanakan tugas dan mengambil keputusan atas suatu perkara. Kemudian ada sasamping dan sandang. Sasampiang adalah selendang merah berhias benang wakau warna-warni yang diletakkan di bahu pemakainya. Sedangkan sandang adalah kain merah yang diikatkan di pinggang sebagai pelengkap pakaian adat Minangkabau. Kemudian ada keris dan tongkat. Keris diselipkan di pinggang, sementara tongkat digunakan untuk petunjuk jalan. Kedua kelengkapan ini adalah simbol bahwa kepemimpinan merupakan sebuah amanah dan tanggung jawab besar. Okay, that's it for the video. I hope this video will be beneficial for you all. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.